Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-150 sampai 152. Ayat yang ke-150, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwah wa akhadha bi ra'sihi akhihi yajruhu ilaihi qala ibnu umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Artinya, dan tatkala Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Rabb-mu? Dan Musa melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah, dan hampir-hampir mereka mau membunuhku. Sebab itu, janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Tafsir ayat 150. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, yakni Musa dipenuhi oleh amarah dan emosi kepada mereka karena kecemburuannya yang besar terhadap Allah Ta'ala dan kasih sayang serta ketulusannya yang sempurna. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku, yakni alangkah buruknya keadaan kalian setelah kepergianku dari kalian. Sesungguhnya ia adalah keadaan yang menyeret kepada kebinasaan dan kesengsaraan untuk selama-lamanya. A'ajiltum amra rabbikum, apakah kamu hendak mendahului janji Rabb-mu, di mana dia telah menjanjikan kepadamu untuk menurunkan kitab, tetapi kamu tergesa-gesa dengan akalmu yang rusak, sehingga melakukan perbuatan buruk ini. Wa alqa alwaha, dan Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu, yakni dia melemparnya karena marah. Wa khada bi ra'sihi akhihi, dan memegang rambut kepala saudaranya Harun dan juga jenggotnya, yajurruhu ilaih, sambil menarik ke arahnya. Dan Musa berkata kepadanya, ma manaka id ra'aituhum dallu alla tattabi'an afa asaita amri. Apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Thaha 9293. Kepadamu dengan mengucapkan, ukhlufni fi qaumi aw aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Al-A'raf 142. Harun menjawab, ya ibna umma la ta'khud bi lihyati wa la bi ra'si. Inni khasitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Thaha 94. Dan di sini Harun menjawab, Ibna Umma, hai anak ibuku, ucapan ini untuk melunakkan Musa dengan hanya menyinggung ibunya saja.
Namun demikian sebenarnya dia adalah saudara kandungnya. Innal qauma stada'afuni, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah, yakni mereka meremehkanku ketika aku berkata kepada mereka, wahai kaumku, kalian hanya difitnah dengannya, dan bahwa Rabbmu adalah Allah yang Maha Rahman. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Wakadu yaktulunani, dan hampir-hampir mereka membunuhku, yakni janganlah kamu mendugaku lalai. Falatusmit bil a'da, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku dengan hardikanmu kepadaku dan perlakuan burukmu kepadaku, karena musuh-musuh selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memunculkan kesalahan dan menemukan kekeliruan padaku. Wala taj'alni ma'al qaumidz dzalimin, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim, lalu kamu memperlakukanku seperti mereka. Ayat 151. Qala rabbighfirli wa li akhi wadkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Musa berdoa, ya Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Tafsir ayat 151. Musa alaihi salam menyesal atas perbuatannya yang terburu-buru terhadap saudaranya sebelum dia mengetahui bahwa saudaranya tidak seperti yang dia duga. Musa berkata, Rabbighfirli wa li akhi, ya Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku Harun. Wadkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, yakni di dalamnya jadikanlah rahmat-Mu meliputi kami dari segala segi, karena ia adalah benteng yang kokoh dari segala keburukan, dan di sanalah seluruh kebaikan dan kebahagiaan. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang, yakni lebih menyayangi kami dari seluruh penyayang, lebih sayang kepada kami dari Bapa, Ibu, Anak, dan diri kami sendiri. Ayat 152. Innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya wa kadzalika nazil muqtarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat kebohongan. Tafsir ayat 152, Allah Ta'ala menjelaskan keadaan para penyembah anak sapi. Innal ladzina takhadul ijla, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya, yakni sebagai Tuhan, sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia, sebagaimana mereka telah membuat Rabb mereka marah dan meremehkan perintahnya. Wa kadzalika nazil muqtarin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan. Semua pendusta atas nama Allah, pembohong atas syariatnya, dan mengucapkan sesuatu atas namanya, apa yang tidak dia katakan, akan mendapatkan bagian dari murka Allah dan kehinaan di dunia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.